Apakah orang beriman mungkin melakukan dosa? Jawabannya mungkin. Tetapi orang beriman oleh Nabi dinyatakan tidak mungkin berdusta, dan orang beriman tidak mungkin berkhianat. Terus kalau kita beriman, mengapa masih ada dusta dan khianat di antara kita? Selamat datang di Ramadan, Kalibrasi Rasa, tempatmu berinspirasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadis beliau, al-mu'minu yutba'u ala al-khilali kulliha illa al-kadhib wal khiyana. Orang beriman itu mungkin saja diberikan berbagai macam sifat, tetapi yang tidak mungkin dimiliki oleh orang beriman adalah al-kadhib, dusta, wal khiyana, dan khianat. Al-Mullah Ali Al-Qari dalam bukunya Mirqat Al-Mafatih menjelaskan hadis ini dengan mengatakan bahwa orang beriman itu mungkin saja dia melakukan dosa dan kesalahan, berbagai macam kesalahan. Ada banyak dosa, dosa besar, dosa kecil. Mungkin orang beriman melakukan kesalahan. Itu harapannya karena dia beriman, dia akan segera taubat dan kembali. Tapi yang tidak mungkin, dan itu disampaikan Rasul, tidak mungkin itu dua sifat dan dua akhlak ini. Al-kadhib, dusta, wal khianah, dan khianat. Orang beriman mungkin mencuri, ya, tapi dia semoga segera taubat. Orang beriman mungkin dia melakukan riba, kemudian mungkin melakukan dosa-dosa yang lain, bahkan dosa besar yang lain. Bahkan mungkin berzina, mungkin riba, tetapi orang beriman tidak mungkin berbohong dan tidak mungkin berkhianat. Dan hati-hati, kita harus sangat berhati-hati dengan dusta pertama. Karena dusta pertama itu akan menutupi banyak hal, terutama dosa. Dosa ditutupi dengan dusta. Kalau dosa ditutupi dengan dusta, maka itu artinya yang pasti dia tidak siap adalah tidak siap bertobat. Karena dia akan terus mengelak, dan mengelak, bukannya segera mengakui kesalahan dan dosa, tetapi kemudian justru dia menutupi dengan dusta. Inilah bahayanya dusta. Gara-gara dusta itulah maka orang kemudian menjadi sulit untuk bertaubat pada Allah SWT. Dosa ditutupi dengan dusta, kemudian artinya terjadi dosa yang pertama mendapatkan dosa, kemudian dosa, dan terus begitu. Semakin banyak dia ditanya oleh orang, semakin banyak dia berdusta, dan semakin menumpuk pula dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Kata Nabi, jauhilah dusta. Jadi jangan pernah berbohong. Jangan pernah bohong. Karena bohong itu akan menunjukkan kepada dosa-dosa berikutnya. Nah, seperti tadi itu. Bohong, kemudian dia akan menutupi dosa, kemudian akan muncul dosa-dosa berikutnya, tutup lagi dengan dosa, muncul dosa lain, begitu seterusnya. Kata Nabi, jangan pernah bohong. Karena bohong akan menunjukkan pada dosa-dosa berikutnya. Dan kalau sudah menumpuk dosa, maka dosa-dosa itu akan menunjukkan kalian jalan neraka. Waliyadzubillah.
maka hindari bohong yang pertama. Jadi jangan pernah melakukan dusta yang pertama, karena akan mengantarkan pada dosa-dosa. Yang ada, mari kita segera mengakui dosa itu, kemudian kita segera bertobat. Toh tidak ada. Tidak ada orang di bumi ini yang sempurna, kecuali Nabi dan para Rasul. Kita bukan siapa-siapa. Setinggi apapun ilmu kita mungkin salah, mungkin terpeleset, mungkin khilaf, mungkin berdosa, bahkan mungkin dosa besar. Tetapi kenapa kita tidak segera bertobat? Perhatikan dua ayat berikut ini. Dua-duanya tentang pengakuan dosa. Orang berbuat dosa, kemudian akhirnya mengakui dosa. Baik bukan? Iya, tapi perhatikan dulu dua ayat ini. Yang pertama adalah Allah berfirman, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, maka celakalah penghuni neraka sa'ir. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua mengatakan, wa akharuna atarafu bidzunubihim khalatu amalan salihah wa akhara sayyi'a. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Sebagian dari mereka ada yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan antara amal yang soleh dan sebagiannya adalah amal yang tidak baik. Semoga Allah menerima taubat mereka, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama sudah mengakui dosa tapi tetap masuk neraka. Tapi ayat yang kedua mengakui dosa, kemudian diberi harapan bahwa Allah mungkin menerima pertobatannya, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sama-sama mengakui dosanya. Tetapi perhatikan pembahasannya, bahwa yang satu baru mengaku nanti di akhirat, ketika sudah tidak ada lagi amal. Yang ada hanya hisab, perhitungan amal. Sementara yang satunya mengaku di dunia. Yang kesempatan berikutnya masih terbuka. Dia masih bisa bertaubat pada Allah setelah mengakui dosanya, yang kemudian Allah akan mengampuninya. Jadi sebenarnya mau kita tutupi dengan bohong, bohong, dan bohong, ujungnya kita pasti akan mengakui dosa kita. Cuma masalahnya, di mana kita mengakui dosa kita? Di dunia atau nanti di akhirat? Sama saja. Hanya bedanya adalah pengakuan dosa kita di dunia akan memberi kesempatan untuk kita memperbaiki amal kita, dan Allah akan mengampuninya insya Allah. Adapun kalau mengakunya harus menunggu di akhirat, sudah tidak terima pengakuan dosa itu, dan sudah tidak mungkin lagi kita tambal dengan amal berikutnya karena sudah tidak ada amal di akhirat. Maka jangan pernah berbohong. Karena bohong itu bukan karakter asli orang beriman. Itu bohong. Bagaimana dengan khianat? Khianat, ketika seseorang diberikan amanah, kemudian berkhianat, dia tidak menjalankan sesuai dengan amanah dia terima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis beliau bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha yansibu liwaan yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah menancapkan bendera nanti sebagai tanda di hari kiamat untuk setiap pengkhianat. Kemudian yuqalu hadza ghadrat fulan. Kemudian nanti diumumkan bahwa ini adalah pengkhianatan fulan. Jadi para pengkhianat itu diberi tanda dengan bendera, kemudian diumumkan ini pengkhianat fulan, khianat fulan. Ini pengkhianatannya. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini. Karena ada riwayat lain yang juga menjelaskan, atau yang riwayat lain yang menambahi kalimat dengan mengatakan bahwa tidak ada pengkhianatan yang besarnya melebihi pengkhianatan seorang pemimpin.
Kemudian ulama menjelaskan termasuk Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pengkhianatan itu. Dan itu pengkhianatan terbesar adalah pengkhianatan pemimpin pada rakyatnya. Karena pemimpin mendapatkan amanah dari rakyatnya, mereka harus mengurusi rakyatnya. Sementara pemimpin itu punya kekuatan dan kekuasaan sehingga mereka tidak perlu berkhianat. Kenapa harus berkhianat? Maka itu menjadi, dan korbannya sangat besar, yaitu rakyatnya, sejumlah rakyatnya. Maka itu mengapa menjadi pengkhianatan yang terbesar, yaitu pengkhianatan pemimpin pada rakyatnya. Dan ternyata kebiasaan masyarakat Arab itu dahulu di pasar-pasar mereka, itu kalau ada orang yang berkhianat terhadap amanah di pasar itu, mereka akan hinakan dengan cara ditancapkan bendera yang itu menandai bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Dan itu ternyata kemudian nanti diabadikan Allah. Dengan cara itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mempermalukan dan membongkar aib para pengkhianat. Jadi, kalau orang berkhianat di dunia, kemudian dia bisa mengakali semua orang dan semua aturan. Anda pikir Anda bisa lakukan itu selamanya? Sama sekali tidak. Karena bayangkan kalau Anda tidak terbongkar di dunia, di akhirat lebih memalukan. Karena ternyata dibongkar di hadapan semua orang. Dan ini adalah merupakan sebuah pelajaran mahal tentang orang beriman itu. Orang beriman itu tidak berkhianat, tidak berdusta dan tidak berkhianat. Itu adalah hasil dari iman. Maka contoh terbaiknya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang tak pernah berdusta sekalipun dan tak pernah berkhianat terhadap amanah. Dalam banyak kisah beliau, bahkan kalimat itu keluar dari musuh-musuh Rasul, yaitu orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan, ma jarrabna laka kadiban. Belum pernah sekalipun kami jumpai kau berdusta. Subhanallah, ada orang yang tidak pernah sekalipun berbohong dalam hidupnya. Rasulullah Muhammad SAW. Itu contoh paling mulia. Jadi jangan pernah berbohong, jujurlah seperti Nabi, dan jangan pernah berkhianat terhadap amanah yang diberikan. Itu Rasulullah SAW. Ramadan mengajari kita untuk membangun iman kita. Dengan iman kita masuk Ramadan, sepanjang Ramadan akan dipenuhi dengan iman. Dan iman itu, orang beriman itu tidak mungkin berdusta dan tidak mungkin berkhianat. Jika Ramadan hadir, yang itu artinya menyelamatkan kita. Mungkin masih ada yang berani berdusta dan mungkin ada yang berani berkhianat. Maka Ramadan datang sebagai penyelamat. Bersyukurlah Ramadan datang. Sehingga muncul pertanyaan. Kalau Ramadan sudah datang berkali-kali untuk kita, tapi mengapa masih ada dusta dan khianat di antara kita? Ini inspirasi saya. Mana inspirasi?